Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Juwita dari kelas B4 Crossing, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dan akan membuat video tentang pembelajaran. Tugas ini merupakan salah satu tugas UAS dari salah satu mata kuliah eh, magang IPA SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar IPA kelas 4, di mana kelas 4 itu adalah fase B, mata pelajaran IPA, eh, bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya, alokasi waktu 2 kali 23 menit. Nah, adapun di sini kompetensi awalnya yang pertama mengenali materi dan karakteristiknya, yang kedua mempelajari karakteristik wujud zat atau materi, yang ketiga mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Adapun profil pelajarnya yaitu yang pertama beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Adapun sarana dan prasarana yaitu buku guru dan siswa IPAS kelas 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, LKPD, bahan ajar, video pembelajaran, PowerPoint, interaktif, kertas poster, gunting, lem, dan double tip. Adapun model pembelajaran di sini yaitu Project Based Learning atau PJBL. Kompetensi intinya yaitu capaian pembelajarannya yaitu siswa mengidentifikasi proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran melalui PowerPoint perubahan wujud zat dan melakukan diskusi dengan teliti, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dan terjadi dengan benar. Yang kedua, siswa dan guru berdiskusi dengan teliti. Siswa dapat membedakan perubahan wujud zat mencair, membeku, mengkristal, menyublim, mengembun, menguap dengan tepat. Yang ketiga, melalui kerjasama secara kelompok dan diskusi, siswa dapat membuat proyek kelima yang berbentuk clipping, perubahan bentuk dan wujud benda. Pemahaman bermakna, siswa mampu menganalisis wujud zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaan pemantik. Kenapa lama-kelamaan lelehan lilin yang cair dapat berubah menjadi padat? Yang kedua, kenapa kalau kita memakan es krim bisa meleleh? Yang ketiga, kenapa air yang mencair masuk ke dalam kulkas yang dingin akan membeku? Kegiatan pembelajaran, adapun kegiatan inti yaitu berlangsung secara 10 menit. Siswa bersama guru memulai pembelajaran dengan salam, bertanya jawab untuk mengecek kesadaran, guru dan siswa menyanyikan lagu nasional, dan guru bertanya jawab mengenai pembelajaran sebelumnya, guru memberikan pertanyaan pada siswa, dan guru menyampaikan pembelajaran. Pun kegiatan inti selama 30 menit, yaitu langkah pertama, yaitu pertanyaan mendasar, langkah kedua, mendesain perencanaan produk, langkah ketiga, menyusun jadwal pembuatan, langkah keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima, menguji hasil, yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Adapun kegiatan akhir yaitu selama 10 menit, siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar, guru dan siswa melakukan refleksi. Yang ketiga, guru menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya dan guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adapun penilaiannya yaitu aspek pengetahuan, tes, dan PG aspek keterampilan, non-tes, rubrik penilaian keterampilan, dan aspek sikap penilaian. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Doa sebelum belajar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku,
Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hebat ya anak-anak ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, nah, kalian masih ingat nggak tentang pembelajaran yang kita pelajarin kemarin? Kita belajar tentang apa? Ih, hebat. Tentang pertumbuhan. Selanjutnya kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu wujud benda itu apa? Ada yang tahu tidak? Nah, kita simak dulu ya, biar kalian paham Halo apa teman-teman, itu wujud benda. Assalamualaikum. Kalian Hari simak ini dulu video kita yang akan akan Ibu belajar putar ya. tentang perubahan wujud benda. Ini ada Ella dan Elo. Aku tahu perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, saat turunnya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah. Karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya,
Kadang rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Nah, setelah menonton video barusan, kalian paham bukan tentang bagaimana perubahan wujud benda? Contohnya seperti barusan, ada es mencair. Kenapa? Karena perubahan suhu. Nah, adapun wujud benda. Nah, setiap benda memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya, apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume tetap. Contohnya, bola, payung, buku, televisi, dan lain-lain. Adapun benda cair, yaitu benda cair adalah benda yang memiliki atau benda yang berwujud cair dan memiliki volume tetap. Contohnya, air, sirup, minyak goreng, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun benda gas. Benda gas adalah benda yang berwujud gas. Benda gas sulit diamati tetapi dapat dirasakan. Contohnya asap dan udara. Nah, misalnya kita meniup balon ya anak-anak. Kita meniup balon, apakah di dalamnya itu kelihatan? Oh, itu ada udara di dalamnya. Gitu ya. Selanjutnya, ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda karena beberapa faktor. Contohnya, perubahan wujud benda yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah es batu yang padat berubah wujud menjadi cair ketika dibiarkan di ruangan terbuka. Perubahan wujud tersebut terjadi karena adanya aksi terhadap benda tersebut, seperti menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini ada benda padat. Benda padat mencair. Ini yang merah itu menyerap kalor. Kalau yang biru melepas kalor. Nah, kalau cair melepas kalor berarti menjadi benda padat. Kalau benda padat menyerap kalor berarti mencair. Nah, seperti ini ya. Adapun ini dari benda padat menyerap kalor itu menyublim. Adapun benda padat berubah menjadi gas yaitu melepaskan kalor. Selanjutnya, nah ini ada juga yang mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Contohnya seperti es batu yang mencair, es krim yang meleleh. Nah, misalnya kita itu punya es krim nih, gak dimakan dan gak disimpan di freezer, lama-lama es krim tersebut akan mencair. Kenapa? Karena perubahan suhu. Iya, hebat ya. Terus ada juga yang membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam proses membeku, wujud benda cair akan melepaskan energi panas untuk menjadi padat, atau diperlukan suhu dingin agar benda cair bisa menjadi padat. Contohnya, benda yang membeku yaitu air di dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas yang dingin akan membeku karena melepaskan kalor. Jadi kita kalau misalkan mau es batu, kita menyimpan awalnya kan dari air, kan ke freezer yang suhunya sangat dingin. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah wujud menjadi benda padat atau membeku. Nah, selanjutnya ada juga menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas.
Dalam proses menguap, benda yang berupa cairan akan menerima energi panas atau kalor untuk merubah air menjadi uap air. Contohnya, benda yang menguap yaitu air bila dimasak menjadi uap air dan bensin yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Air yang dipanaskan sehingga mendidih akan menguap karena menerima kalor. Nah, ini contohnya ya. Kita memasak air, gas kompor. Lama-kelamaan, air tersebut akan berkurang. Tapi air tersebut akan menjadi semakin panas. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dalam proses menyublim, benda padat memerlukan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi gas. Contoh benda yang menyublim yaitu kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian akan menjadi habis dan berubah menjadi gas. Kalian tahu tidak apa itu kapur barus? Contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya ini untuk mengharumkan baju ya. Nah, semakin lama kapur barus tersebut akan habis berubah menjadi gas. Nah, ini ada pun mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud benda gas ke padat. Dalam proses mengkristal, perubahan wujud benda dari gas terjadi karena adanya pelepasan energi, lalu berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda mengkristal bisa juga dipengaruhi oleh perubahan senyawa dalam benda. Contohnya benda mengkristal yaitu uap akan berubah menjadi butiran es di dalam freezer. Nah, ini contohnya ya, misalnya freezer kita itu bersih. Padahal air dari mana ya? Kok bisa berubah menjadi es seperti ini? Nah, ini tuh di dalam kulkas itu kan ada uap. Nah, akan berubah menjadi butiran es di dalam freezer. Selanjutnya Ibu, ada tugas nih buat kalian. Ini ada pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab, kalian acungkan tangan ya. Pertanyaan yang pertama. Nih, ada perubahan wujud benda dari cair ke padat. A. Membeku. B. Menyublim. C. Mengkristal. Nih, Ibu ulangi lagi ya. Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Ibu bisa menjawab. Jawabannya apa, Ibu? Benda cair benda dari cair ke padat yaitu iya, hebat, membeku. Selanjutnya ada pertanyaan kedua ya. Nah, perubahan wujud benda dari gas ke padat nih. Dari gas ke padat. A. Mengkristal. B. Membeku. C. Atau mencair. Siapa yang bisa jawab? Ai, coba Ali jawab. A, B, atau C? Iya, hebat Ai. Jawabannya adalah mengkristal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir ya. Cepet-cepetan lagi ya. Perubahan wujud benda dari cair ke gas. Ini perubahan wujud benda dari cair ke gas. Jawabannya apa ya? A. Menguap. B. Mencair. C. Membeku. Siapa yang bisa jawab? Ayo Fahmi. Apa jawabannya? Menguap. Iya, hebat. Nah, nanti kalian belajar lagi ya di rumah. Misalnya tentang perubahan wujud-wujud benda. Barusan kita telah belajar tentang perubahan wujud benda. Dari padat ke cair, dari cair ke padat, dari apa? Dari padat jadi gas. Nah, kalian pahami lagi pembelajaran ini di rumah ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Nah, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna untuk kalian dan bermakna untuk di kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.